Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Punma Faza. Izinkan saya di sini akan menjelaskan terkait materi tentang pendekatan metodologi hadis dari Fatimah Mernissi. Nah, biografi singkat dari Fatimah Mernissi ini, beliau merupakan sosok perempuan yang lahir di Maroko pada tahun 1940-an, dan beliau ini termasuk salah satu tokoh perempuan yang sangat berpengaruh dengan keilmuan Islam, khususnya pada bidang perempuan atau kajian-kajian yang berkaitan dengan perempuan. Beliau menempuh pendidikan pada Universitas Muhammad V di Maroko, terus lanjut ke Perancis dan menerima gelar doktor di Amerika Serikat. Nah, Fatimah Mernissi ini menaruh banyak perhatian pada masa itu melalui karya ilmiahnya, yang dimana beliau itu mengkaji teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan perempuan, yang dimana pada masa itu teks-teks tersebut yang dikaji oleh Fatimah Mernissi ini kebanyakan untuk mengesampingkan atau membatasi ruang gerak perempuan. Nah, salah satu karya yang terkenal dari Fatimah Mernissi ini berjudul Women in Islam, Historical and Theological Inquiry, yang dimana di dalamnya itu mengkaji hadis-hadis tentang perempuan secara historis dan kritis. Nah, metodologi dari Fatimah Mernissi ini lahir karena memang keyakinannya atau keyakinan Fatimah Mernissi ini terhadap Islam itu, beliau memiliki keyakinan bahwa agama Islam itu mengajarkan kesetaraan dan keadilan. Menurut Fatimah Mernissi ini, ketidakadilan terhadap perempuan itu muncul dikarenakan bukan dari agama Islam tersebut, tetapi memang dari interpretasi manusia pada masa itu terhadap budaya patriarkal yang menyebabkan eh, ketidakadilan dan ketidaksetaraan terhadap perempuan itu muncul. Kajian hadis klasik itu biasanya lebih berfokus pada mengkritisi sanad dan matan untuk memastikan kualitas suatu hadis. Karena memang hadis itu merupakan sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Fatimah Mernissi itu bukan berarti menolak pentingnya kritisi hadis dari segi sanad dan matan, tetapi beliau itu mengusulkan bahwa perlunya memahami hadis dilengkapi dengan pemahaman konteks sosial, politik, dan latar belakang pada hadis tersebut. Nah, menurut Fatimah Mernissi ini, beberapa hadis yang berkaitan dengan perempuan itu seringkali diartikan atau dipahami secara literal tanpa memahami kontekstualnya. Nah, yang dimana akibatnya itu muncul pemahaman yang dimana posisi perempuan itu cenderung lebih rendah dibanding laki-laki. Nah, oleh karena itu, Fatimah Mernissi ini mengusulkan untuk pemahaman suatu hadis itu perlu dilengkapi dengan pemahaman kontekstualnya dan historisnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan metodologi hadis dari perspektif Fatimah Mernissi ini. Pendekatan metodologi Fatimah Mernissi ini dikenal dengan pendekatan historis kritis, yang dimana dalam memahami hadis itu bukan untuk memahami sebagai teks keagamaan saja, tetapi juga dibuat atau digunakan untuk realitas sosial. Nah, di sini saya juga akan merangkum beberapa poin yang dapat saya sampaikan dari metodologi hadis perspektif Fatimah Mernissi ini. Yang pertama itu ada kritik terhadap para perawi. Jadi gini, Fatimah Mernissi itu mengkaji banyak hadis, terutama pada hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan. Beliau itu meneliti latar belakang sosial, terus politik, dan kehidupan para perawi tersebut untuk memastikan bahwa apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap periwayatan perawi tersebut. Metode tersebut berbeda dengan kajian hadis klasik yang dimana itu lebih menitikberatkan kepada keaslian atau kemurnian matan dan sanadnya. Tetapi di sini itu Fatimah Mernissi lebih ke meneliti, oke lah, matan dan sanad itu tetap diteliti, tetapi lebih dalam lagi menganalisisnya, yaitu dari faktor-faktor latar belakang para perawi, latar belakang politik, dan kehidupannya, yang mungkin di situ terdapat faktor-faktor
faktor yang dapat mempengaruhi pada periwayatan hadis dari perawi tersebut. Poin yang kedua itu ada analisis historis. Nah, menurut beliau, setiap hadis itu lahir dalam situasi tertentu, sehingga pemaknaannya itu tidak lepas dengan kondisi budaya pada masa itu. Dari pendekatan tersebut, hadis itu tidak bisa diartikan dalam segi tekstualnya saja, tetapi juga harus berdasarkan alasan dari hadis tersebut diturunkan. Nah, poin yang ketiga itu ada analisis dampak sosial hadis. Menurut Fatimah Mernissi, interpretasi pemahaman suatu hadis itu harus dipertimbangkan terhadap dampaknya kepada kehidupan masyarakat. Beliau berusaha melihat apakah suatu pemahaman hadis itu menimbulkan suatu keadilan atau justru malah memperkuat diskriminasi pada masyarakat. Terlebih khususnya itu hadis terkait tentang perempuan. Nah, mungkin di sini saya langsung akan memberikan contoh hadis melalui pendekatan Fatimah Mernissi. Nah, salah satu hadis yang akan saya contohkan di sini berkaitan dengan perempuan yang sudah terkenal, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, yang dimana bunyinya itu seperti ini: ayyufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, yang artinya tidak akan beruntung suatu kaum jika menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah itu sering dijadikan alasan untuk menolak kepemimpinan perempuan dalam suatu bidang politik ataupun kepemimpinan. Fatimah Mernissi menjelaskan bahwa hadis tersebut turun ketika Rasul itu mendapatkan kabar bahwa kerajaan Persia itu dipimpin oleh putri raja setelah raja tersebut meninggal atau wafat. Jadi Fatimah Mernissi itu menjelaskan bahwa hadis tersebut memang turun ketika ada muncul pada situasi politik di masa itu. Jadi tidak bisa diartikan bahwa hadis tersebut itu bisa dijadikan suatu patokan kalau penolakan kepemimpinan perempuan itu berlaku secara mutlak untuk seluruh zaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan gender dalam studi hadis. Nah, pendekatan gender ini merupakan metode yang dilakukan untuk menganalisis hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman tersebut merupakan metode untuk memahami hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, serta memahami pengaruh dari hubungan tersebut dalam memahami teks keagamaan. Nah, dalam studi hadis, pendekatan gender itu bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya bias gender dalam interpretasi hadis. Singkatnya, pendekatan tersebut bukan berarti bertujuan untuk menolak hadis, melainkan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hadis itu dipahami dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari materi metodologi pendekatan hadis menurut Fatimah Mernissi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian mohon dikoreksi dan saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.